Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 22 Desember kita dipertemukan oleh Allah di pertemuan ke-29 untuk sama-sama belajar tentang muamalah bagian yang ketujuh. Dan kemarin izin belum bisa bertemu dengan panjenengan semuanya karena kebetulan menghitankan si kecil. Jadi pakai hitan yang baru dengan metode ring dan baru tahu metode ring itu caranya beda dengan yang dulu ya. Metode ring itu beda. Nah, pada kesempatan pagi hari ini syukur alhamdulillah di suasana yang cerah kita bisa bertemu, belajar kembali atas izin Allah. Semoga pertemuan kali ini membawa berkah untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta generasi kaum muslimin yang senantiasa benar-benar memurnikan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta berharap berjumpa dengan beliau di surganya Allah dengan membawa banyak kebaikan berupa pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enak ya suaranya Mas Rijus menggelegar. Makanya Mas Rijus kalau ada event-event itu kayaknya cocok di depan memang. Disandingkan sama Mas Ayu sih ya. Udah. Jadi ini. Karena saya lihat kontennya Mas Ayus, oh sering muncul juga Mas Rijus gitu ya. Luar biasa. Nah, kesempatan pagi hari sambil menunggu yang lain, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Wah, sehat ya semuanya? Sehat. Walaupun ada isu COVID-19 yang sedang naik daun di Jakarta, tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan. Kalau mau pakai masker di saat di jalan, silahkan, nggak ada masalah. Karena memang hampir 2 tahun kita terbiasa pakai masker ya. Tapi setelah itu masyarakat sudah ogah-ogahan karena sudah yakin insya Allah sudah bisa menjaga stamina-nya. Nah, pada kesempatan yang berkah ini, insya Allah kita akan coba bahas muamalah bagian 7. Sebenarnya penting nggak sih kita belajar tentang muamalah itu? Penting ya. Sebenarnya kepentingannya itu untuk siapa? Betul, yang terutama untuk diri sendiri, untuk memperbaiki jika ada kesalahan yang kita lakukan sebelumnya, ketika kita bertransaksi dengan orang lain, nah kita perbaharui pelan-pelan seiring dengan adanya tambahan ilmu. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan memberikan pengetahuan terlebih dahulu terhadap dirinya. Sehingga pengetahuan itu akan dikonversi menjadi sebuah pemahaman yang menjadi sebuah prinsip dalam hidup. Nah, ini yang menjadi sebuah gambaran kadang kalau seandainya dapat ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan apa yang kita lakukan, jangan takut dulu. Kenapa? Karena tanda-tanda Allah sayang sama kita. Ya, tanda-tanda Allah sayang sama kita dengan cara apa? Diberikan kesempatan untuk memahami ilmu agama terutamanya di sini dan ilmu-ilmu yang lainnya. Pada materi muamalah yang ketujuh ini, saya ingin berbagi dengan panjenengan terkait dengan yang dekat dengan kita dulu deh. Ya, kalau sebelumnya muamalah yang keenam masih ingat gak ya? Bahasa apa kita? Ada 3 hal yang dibahas di situ. Apa? Gulul. Ya, apa lagi? Riswa. Apalagi? Riswah itu suap.
Ya. Harta hianat itu gulul. Nah, satu lagi, ada yang ingat? Sistem jual beli COD ya. Nah, sistem jual beli dengan COD. Nah, kali ini kita akan membahas tema lain yang berkaitan dengan agak digeser boleh Mas Gendon, eh, itunya biar nggak kepotong atau dikecilin nggak apa-apa biar pas frame. Nah, oke, sip. Terima kasih. Seputar samsaro atau maklar. Betul nggak? Di masyarakat kita saat ini banyak yang berprofesi maklar. Banyak nggak Mas Yujis? Banyak ya. Atau pernah nggak kita menjadi maklar? Sering, sering, sering. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari ketika kita ingin menjadi atau cari tambahan income dari maklar. Karena memang biasanya ini nggak terikat waktu kan ya. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Nah, orang yang menjadi maklar sejatinya dia itu harus paham dulu tentang konsep jual beli di dalam Islam. Jadi kalau seandainya memutuskan jadi maklar, maka ia harus memahami konsep jual beli di dalam Islam. Kenapa? Karena masih berkaitan. Makelar ini adalah perantara memang kan ya? Betul. Di mana apa yang ia lakukan adalah kegiatan yang mempertemukan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, serta dia akan mendapatkan kompensasi berupa komisi biasanya dari kegiatannya. Nah, kalau seandainya di antara kita itu ada yang pernah melakukan kegiatan ya memaklari barang yang ingin dijual atau dibelikan, maka harus tahu pemahaman tentang jual beli terlebih dahulu. Karena ada kondisi kegiatan maklar yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Seperti apa? Detailnya akan saya kupas pada muamalah bagian yang ketujuh ini. Kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Definisi brokerage. Dalam bahasa Inggris, brokerage itu bisa disamakan dengan istilah bahasa Arabnya, yaitu samsaroh. Samsaroh atau brokerage merupakan sebuah profesi kerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Itu kegiatannya namanya samsaroh, ya. Kemudian pelakunya disebut dengan simsar. Jadi pelakunya disebut dengan simsar. Jadi kalau panjenengan pernah menjadi maklar, istilah bahasa Arab untuk panjenengan atau untuk kita itu disebut dengan simsar. Siapakah simsar itu? Yaitu perantara antara penjual dan pembeli. Definisi keduanya diambil dari kitab Mu'jam Lughoh Al-Fuqaha halaman 191. Kalau nggak salah karangan Profesor Dr. Rawaskol Haji. Kemudian di definisi kitab yang lain Nizamul Iqtisadi fil Islam halaman 20 dijelaskan dengan redaksi yang hampir sama di kitab para ulama yang lainnya. Simsar atau broker adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah atau komisi baik dari penjual maupun pembeli. Ya, baik dia bekerja untuk penjualnya atau untuk pembeli. Jadi kalau seandainya umumnya orang biasanya kalau untuk menjadi simsar kebanyakan itu membelikan barang atau menjualkan barang. Umumnya kalau terjadi di masyarakat. Menjualkan ya, betul. Nah, sejatinya ada simsar atau maklar itu yang sebenarnya membelikan barang. Nah, jadi simsar itu sebenarnya boleh dari penjual atau dari
pembeli. Kalau dari penjual berarti menjualkan barang, kalau dari pembeli berarti membelikan barang atau mempertemukan ya penjual dengan pembelinya. Ini adalah definisi brokerage. Kemudian yang kedua adalah hukum brokerage. Samsara adalah pekerjaan yang halal menurut syariah Islam. Jadi kalau seandainya kita itu jadi maklar, nggak apa-apa, halal, boleh. Ya, jadi misalkan kita sudah terdaftar di suatu perusahaan, kita kerja sesuai dengan waktunya, pagi sampai sore. Kemudian sorenya kita cari profesi yang berkaitan dengan samsara atau maklaran, jualkan tanah, boleh, ya, boleh, silakan, karena dihalalkan oleh Islam untuk menjadi maklaran. Apa dalilnya? Hal ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW itu menyampaikan kami, ya, pada masa Rasulullah SAW disebut dengan istilah samasiro atau calo atau maklar. Pada suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri kami dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari istilah calo. Beliau bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselangi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah palsu. Maka perbaikilah dengan memberikan sedekah." Jadi pada hadis ini Rasulullah tidak mencela atau tidak melarang seseorang itu yang berprofesi sebagai maklar, tapi Rasulullah itu menggantinya. Karena sejatinya istilah sebagai seorang maklar itu adalah wakil dari orang yang menugaskan. Betul ya? Jadi dia mencarikan pembeli atau mencarikan penjual, ya. Orang yang eh, kita bantu kemudian kita mendapatkan upah darinya. Jadi kebolehan kita mencari nafkah menjadi seorang maklar itu dibolehkan oleh Islam. Jadi nggak apa-apa. Mau maklar tanah, mau maklar rumah, mau maklar barang, sepeda motor, HP, dan lain sebagainya itu boleh. Ini hukum asalnya. Kemudian yang harus dipahami ketika kita memutuskan untuk menjadi maklar, ada rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama, rukunnya ada dua pihak yang berakad. Siapa itu? Yang pertama, simsar atau maklarnya. Yang kedua, tolibu as-samsaro. Pihak yang meminta adanya maklar. Bisa dari pembeli dan penjual. Jadi kalau seandainya misalkan saya punya HP, kemudian saya minta tolong kepada Mas Gendon misalnya. Mas Gendon bisa minta tolong nggak? Carikan saya pembeli. Karena kebetulan saya butuh uang, HP ini saya jual. Oh ya. Nah ini boleh. Jadi harus ada akad. Ya. Antara yang jadi maklar dengan yang kita yang meminta tolong jasa dari maklar. Jadi harus ada akad. Kemudian ada objek akad. Apa itu objek akad? Objek akad ini meliputi pekerjaan yang akan dilakukan oleh maklar dan upah yang akan diterimanya. Jangan sampai tidak jelas ketika kita menjadi orang maklar. Contoh misalkan saya Mas Gendon, berapa Ustadz komisinya? Wes gampang wes lah untuk sampean. Nah ini nggak jelas. Ya ini nggak boleh. Kita itu menerima sesuatu pekerjaan tapi nggak jelas. Termasuk kejelasan masalah upah dan apa yang dikerjakan itu harus tersampaikan. Kalau seandainya pekerjaannya jelas tapi upahnya nggak jelas, Ustadz harus diperjelas. Saya dapat berapa? Itu konsep objek akad ya dalam rukun samsaro. Kemudian yang ketiga adanya sigot, ijab dan kobul. Setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan dari pihak-pihak yang berakad. Jadi ada semacam ucapan ya dari saya sebagai pihak penjual, kemudian dari pihak kedua sebagai maklar.
Saya minta bantuan Anda untuk mencarikan pembeli terhadap barang yang saya jual dengan harga sekian, komisi yang saya kasih kepada panjenengan sekian. Kemudian harus ada ya serah terima di sini, kabul disampaikan oleh Mas Gendon misalkan. Ya Ustaz, siap. Saya akan coba jualkan dengan komisi tersebut terhadap barang ini. Nah, boleh saya foto ya barangnya? Boleh saya bawa barangnya? Boleh. Silakan. Jadi rukun yang harus terpenuhi ketika seseorang ingin menjadi maklar harus ada ketiganya. Nah, harus ada ketiganya. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi maklar dalam kegiatan syamsyarah, ya, menjualkan atau membelikan suatu barang. Syarat yang pertama, kerjaan simsar harus jelas atau maklum. Baik dengan menjelaskan barang yang diperjualbelikan atau dengan menjelaskan berapa lama simsar itu bekerja. Jika pekerjaan maklar ini tidak jelas, maka akad samsarohnya fasid atau fasad, rusak. Sehingga akadnya menjadi batil. Jadi fasad ini rusak. Kalau sudah rusak berarti keberkahannya itu sudah tidak ada. Makanya di sini harus jelas menjadi maklar apa yang diperjualbelikan. Contoh misalkan gini. Ucapan yang memperjelas pekerjaan maklar itu contoh. Jualkan sepeda motor saya yang merek itu dengan harga sekian. Nah itu adalah kejelasan kegiatannya. Atau jualkan rumahku dalam waktu 1 bulan yang beralamat di sana misalkan. Ya, kamu tahu kan rumahku yang ada di sana, saya mau jual. 1 bulan saya kasih kamu kesempatan. Siapa tahu kurang dari waktu 1 bulan kamu sudah bisa mendapatkan pembeli, ketemukan dengan saya, nanti akan saya kasih komisi. Nah, di situ. Jadi yang pertama, ya ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Kerjaan simsar harus jelas. Kalau enggak jelas, berarti rukunnya tidak terpenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, upah atau komisi yang diterima maklar itu harus jelas. Nah, Yusuf Qaradawi itu menjelaskan dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, sedikitnya ada 5 cara untuk memberikan upah kepada maklar. Yang pertama, ditentukan berdasarkan jumlah uang tertentu. Jadi, ditentukan dengan jumlah uang tertentu. Sekarang saya tanya, yang pernah dijalani oleh panjenengan, komisi dari panjenengan, itu ada nggak yang diterima dalam bentuk jumlah uang, bukan persentase? Jadi tolong jualkan barang ini, nanti kamu saya bayar 500.000 gitu misal. Ada nggak? Jadi dia nggak ngomongin persentase, tapi ngomong jumlah uang tertentu. Pernah? Pernah. Nah, kalau pernah, berarti menurut Yusuf Qaradawi, jumlah uang tertentu berupa upah yang kita terima dengan menjualkan barang atau membelikan barang, upahnya 500.000 dibolehkan. Jadi boleh. Kalau seandainya langsung menyebut nominal uang dengan jumlah tertentu. Yang kedua, upah itu bisa dari persentase dari harga barang. Ya, misalkan HP harganya 5 juta. Kalau kamu bisa menjualkan HP ini, maka saya kasih persentase 5% untuk panjenengan. Berapa berarti? Kalau 5 juta, 5%-nya sekitar 250.000 rupiah. Kalau 10%-nya 500.000. Boleh. Jadi menggunakan persentase dari harga barang boleh. Kemudian yang ketiga, boleh juga menurut Yusuf Qaradawi persentasenya ditentukan dari laba. Apa itu laba? Keuntungannya. Jadi misalkan HP-nya itu ya dijual dengan harga 5 juta. Sebenarnya pemilik HP itu sudah untung 1 juta.
Kemudian pemilik HP itu memberikan persentase ya sebesar 20% dari laba misalkan. Boleh. Berarti 20% dari 1 juta. Berapa berarti? 200.000. Ideal nggak ya kalau 200.000 untuk menjualkan HP? Ideal nggak Mas Rigus? 200.000 untuk menjualkan satu HP. Ideal ya? Masih logis ya? Masih logis. Kemudian yang keempat, berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan oleh penjual. Jadi ceritanya gini, saya minta tolong Mas Genon tolong jualkan HP saya ini ya dengan harga 5 juta. Itu dari saya Mas Genon. Cuman keuntungannya nanti Mas Gendon itu saya ambilkan dari selisihnya. Makanya Mas Gendon itu jualkan dengan harga 5,5. 500.000-nya diambil Mas Gendon. Boleh. Dengan sistem seperti ini, menurut Yusuf Qaradawi, boleh. Kemudian yang kelima, berupa ketentuan yang lain sesuai dengan kesepakatan. Tidak diambilkan dari jumlah uang tertentu, tidak diambilkan dari persentase, tapi diambilkan dari kesepakatan yang lain. Contoh misalkan, kalau Anda bisa menjualkan HP saya, maka sepeda ini buat jenengan. Kan jenengan punya anak tuh. Ya, ini ada sepeda Polygon. Ya, sudah nggak dipakai anak saya. Ini paling kalau seandainya dijual, Polygon berapa kira-kira? Masih cukup lumayan nggak? Lumayan. Bisa jenengan bawa pulang. Asalkan jenengan bisa mendapatkan pembeli terhadap barang yang saya minta tolong jualkan. Jadi boleh. Jadi tidak terlalu kaku. Tapi kalau kerjasama dalam bentuk syirkah, maka persentasenya itu tidak boleh diambilkan dari persentase modal. Jadi kalau seandainya ada dua orang yang bekerja sama, misalkan syirkah mudorobah, satunya mengeluarkan uang, satunya pengelola uang terhadap usaha yang dijalankan, maka persentase yang didapatkan dalam bagi hasil bukan dari persentase modal, tapi persentase laba. Tidak boleh dari persentase modal, harus dari persentase laba. Loh Ustadz, kalau seandainya usahanya rugi gimana? Apa yang berarti kalau kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Sedangkan pengelola itu tidak wajib menanggung kerugian material. Kecuali pemodal berkhianat pengelola berkhianat terhadap pemodal. Contoh misalkan, ya, Mas Rijus mengamanahkan saya. Mas Rijus mau sirka sama saya, kerja sama saya. Ustadz, saya punya uang 50 juta. Mas Rijus mau memoadili saya untuk jualan bakso. Ya, bakso loh Ustadz ya. Oke, siap. Ternyata saya nggak jualan bakso, jualan martabak. Ya. Kemudian martabaknya rugi. Siapa yang menanggung kerugian? Satu, kerugiannya ditanggung oleh pemodal juga, tapi yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Pengelola, karena dia berkhianat terhadap usaha yang ingin dijalankan. Gak boleh. Kalau seandainya sudah disepakati sama pemodal akan usaha bakso, kemudian diganti martabak, rugi, maka pengelola akan bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya dijadikan usaha bakso, kemudian rugi, maka ruginya itu milik pemodal. Dan kalau ada keuntungan, keuntungannya diambil dari persentase labanya, bukan dari modalnya Mas Rijus. 50 juta kemudian diambil persentasenya, bukan. Tapi dihitung dari labanya. Itulah bedanya kerjasama dengan upah yang bisa didapatkan oleh seorang maklar. Sekarang saya tanya, pernah menjumpai kegiatan jual beli yang menggunakan jasa simsar atau maklar menggunakan persentase dari harga barang untuk mengupah? Pernah mendapati faktanya? Kenapa Pak? Dalam jual beli apa? Misalkan? HP. Oh, HP. Ya, bisa nggak jual beli sepeda motor keuntungan untuk maklarnya diambil dari persentase harga? Ada? Kemungkinan di masyarakat kita? Bisa. Kemudian
Ada juga kemungkinan dari labanya, ada juga kelebihan dari harga yang ditetapkan oleh penjual. Jadi tidak terlalu kaku kalau samsaro, enak dia. Tapi kalau seandainya kerjasama berupa syirkah, maka harus persentase dari laba, bukan dari modal yang dikeluarkan oleh pemodal. Sampai di sini, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanya? Oke, Mas Rijus, boleh. Ya, sales berjalan, oke. Saya di bawah tuh sering menciptakan sales berjalan. Hmm. Gunanya ya untuk meningkatkan penjualan juga otomatis. Saya Hmm. sering menciptakan sales berjalan. Contohnya seperti ini. Ayo Leonok gue segoleh HP wis. Ngomong aku, goleh deal. Awakmu, di sini kan upah komisi yang diterima makelar harus jelas. Ya, Nah ini yang saya sampaikan ini nggak jelas Ustaz. gak jelasnya kalimatnya Nggak seperti jelasnya apa? kayak gini. Emang piro komisi ini Jus? Tergantung HP nih. Saya bilang seperti itu. Hmm. Nanti kalau semakin tinggi transaksimu di saya, sing tak kayak awakmu iki luwih akeh. Hmm. Itu kan nggak jelas tuh Ustaz. Ya, Berapa bapaknya betul. nggak jelas. Itu gimana Ustaz? Betul. Karena ketidakjelasan terhadap barang yang dijual kan ya. Iya, Makanya Mas Rijus mengatakan tergantung. tergantung barang, Ah, ah, tergantung harga barang. betul. Dalam transaksi tawaran Mas Rijus seperti itu tidak memenuhi syarat. Maka perbaiki. Akadnya harus jelas. Gimana, Chat? Kan harga-harganya kan beda-beda. Dibuat rentang, interval, Range berarti ya. range. Contoh gini Mas Rijus. Jika kamu bisa menjualkan HP dengan harga di bawah 2 juta, komisimu sekian. Jika kamu bisa menjualkan HP rentang 2 sampai 5 juta, komisinya sekian. Jika kamu bisa menjualkan HP di atas 5 juta, komisinya sekian. Nah, itu baru jelas Mas Rijus. Jadi, karena memang betul tergantung dari apa yang dijual kan Mas Rijus ya. Maka diperjelas dari situ. Nah, nanti Mas Rijus kalau seandainya mau kayak gitu lagi, Mas Rijus harus memperjelas contoh. Itu hanya contoh Mas Rijus. Ya, yaitu menggunakan rentang dari harga barang yang bisa dijual. Ada HP yang di atas 10 juta yang dijual di sini Mas. Oh banyak. Nah itu tergantung rentangnya. Jenengan atur sendiri. Contoh gini, teman saya itu jualan laptop. Jualan laptop. Laptop build up. Tahu build up ya? Dari luar masuk cuman second, bekas kantoran atau bekas sekolah, tapi masih fungsional, masih bagus fungsinya. Dia itu memberikan akad komisi terhadap yang menjualkan laptopnya dengan rentang. Laptop harga kisaran di bawah 2 juta, komisinya 150.000. Laptop di kisaran harga 2 juta sampai 3 juta, 175.000. Laptop di atas 3 juta sampai 5 juta, 200.000. Terus dibuat gitu. Jadi dia itu menyampaikannya langsung angka, Mas Rijus. Karena di sini sudah dikasih pilihan. Kalau seandainya kita mempekerjakan orang, maka jumlahnya ditentukan, persentasenya ditentukan, atau harus jelas apa yang didapatkan. Nah, tuh. Jadi nanti Mas Rijus kalau masih melakukan itu, diperjelas melalui interval. Nanti Mas Rijus kira-kira sesuaikan, kira-kira cocoknya berapa gitu lah dengan income yang didapatkan oleh teman-teman. Sampai sini, ada tambahan lain yang mau disampaikan? Oke, monggo. Isi Ustaz. Oke, monggo. Misalkan nih Ustaz, ada teman saya minta tolong jualin laptop Oke, ke saya dengan harga 3 juta. Kalau saya bisa jual, saya dikasih komisi 200. 200. Ya, kesepakatan awal. Mm-mm. Sedangkan saya bisa menjual 3,5, Mm-mm. 3.500.000. Oke. Saya ngasihkan 3 juta. Yang 500 itu hukumnya gimana Ustaz? Oh, oke. Pinter. Dan itu biasanya lumrah. Pertanyaan beliau itu lumrah dilakukan oleh maklar. Betul kan? Menaikkan harga biar keuntungannya semakin
banyak. Mosok rek cuma 200.000. Kan gitu kan mekanikanya. Lumrah. Nah, bagaimana syarat ini Ustaz biar kita dapatkan itu? Setelah ini saya bahas. Karena slide ini masih ada lanjutannya. Belum selesai ini soalnya. Ya. Baik, saya jawab pelan-pelan berdasarkan penjelasan saya ya. Nanti di slide ini. Saya lanjutkan itu. Baik, kita akan perjelas tentang fee atau upah maklar dulu. Harus ada yang dipahami bahwa jika tercapai kesepakatan antara broker, penjual, dan pembeli bahwa broker menerima komisinya dari pembeli atau penjual atau dari kedua-duanya dengan besaran upah tertentu. Jadi broker, maklar itu bisa dapat upah dari penjual, bisa dapat upah dari pembeli, bisa juga dua-duanya jika terjalin akad antara keduanya. Paham maksud saya? Jadi saya itu menjualkan barang, dapat bonus dari penjualnya, sekaligus dapat bonus dari pembelinya. Nah itu boleh. Ya, didasarkan dari kitab Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimiyah. Maka hal ini diperbolehkan. Tidak ada batasan untuk besaran upah dengan persentase tertentu. Berapapun yang besarannya diperbolehkan selama disepakati dan disetujui oleh yang menyerahkan upah. Nanti korelasinya di sini. Kalimat pertanyaan yang kedua. Ya, pihak yang menyerahkan upah atau yang menggaji maklar itu. Akan tetapi diharapkan upah tersebut tetap dalam batasan yang berlaku di masyarakat dengan besaran yang memberikan manfaat kepada maklar sebagai kompensasi atas mediasinya dan upaya yang telah dikerahkan untuk menyukseskan transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi dalam dalam samsara ini tidak boleh goben fahis. Apa itu goben fahis? Menarik keuntungan jauh dari harga pasaran yang ada di masyarakat. Sebelum saya jawab pertanyaan yang tadi, boleh nggak laptop itu yang harganya ditawarkan oleh penjualnya itu 3 juta, kemudian kita naikkan 3.500.000 untuk harga laptop, apakah masih logis? Logis masih? Boleh berarti. Paham maksudnya? Tapi kalau dijual 35 juta, sedangkan speknya itu 3 juta, logis apa enggak? Enggak logis. Maka Nabi itu melarang jual beli yang memperantarakan antara orang desa dengan orang kota. Kalau ada unsur penipuan. Di mana orang desa itu ditipu oleh maklarnya ya terhadap harga barang yang aslinya mahal dibuat menjadi murah. Itu enggak boleh. Kalau unsur dalam maklar itu ada penipuan, itu Nabi larang. Tapi kalau seandainya kedua-duanya paham harganya, ya nggak apa-apa. Ya, makanya di sini samsara itu tidak boleh ada unsur penipuan, ya terhadap penjual ataupun pembeli. Saya lanjutkan, besaran upah bagi broker atau maklar juga diharapkan tidak memberatkan penjual atau pembeli karena adanya tambahan yang melebihi kebiasaan. Jadi harus disesuaikan ya upahnya itu selayaknya itu berapa. Nah ini didasari dari kitab Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimiyah. Fee atau upah untuk maklar. Belum menjawab pertanyaan jenengan ya. Tahan dulu ya. Kemudian Dr. Abdurrahman Ibnu Sholih Al-Atram Hafizullah mengatakan jika tidak ada kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat, maka pendapat yang lebih tepat berkaitan dengan fee, maka komisi maklar menjadi tanggungan orang yang memerintahkannya untuk bertindak sebagai mediator. Jadi siapa yang memerintahkan dia untuk bisa jadi maklar, maka itu yang akan menanggung upahnya. Tidak boleh menuntut kepada orang yang tidak butuh jasa maklar gitulah. Jadi dikembalikan kepada orang yang memerintahkannya. Jika penjual yang memerintahkannya untuk bertindak sebagai mediator, maka komisinya menjadi tanggungan penjual.
Jika pembeli yang memerintahkannya, maka pembayaran komisi akan mengikatnya. Demikian juga keduanya, penjual dan pembeli. Menjadikannya dia sebagai mediator mereka, maka komisinya berasal dari dua-duanya. Enak nggak kalau komisinya dapat dari dua-duanya? Besar itu. Maka bisa jadi dari pembeli itu lebih banyak daripada yang dari penjual. Artinya Islam membolehkan. Boleh kalau seandainya panjenengan jadi maklar, dapat fee-nya dari kedua belah pihak. Tapi kalau cuma dari satu pihak, Ustadz, karena pembelinya nggak ngasih gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, karena tidak ada akad dengan pembeli. Jangan maksa pembeli gitu loh. Gitu. Nah ini konsepnya di dalam Islam. Nah ini pertanyaan jenengan. Ya. Ini masuk syarat keberapa? Ketiga. Maklar boleh menaikkan harga barang. Ada lanjutannya. Apa itu? Itu kata kuncinya. Sekarang saya tanya, sebelum saya lanjutkan ini, apakah menaikkan 500.000 itu inisiatif pribadi atau ada izin dari pemilik barang? Oh, kebanyakan pribadi. Oh, kebanyakan pribadi. Kalau kebanyakan pribadi, maka baca keterangannya di sini. Boleh hukumnya maklar itu menaikkan harga barang, misalkan rumah yang menjadi objek akadnya yang akan dijual. Kemudian mengambil komisi dari kelebihan atau kenaikan harga tersebut. Jadi dia naikkan harganya, namun disyaratkan harus ada kesepakatan di awal antara pemilik rumah dengan broker atau maklar tersebut. Jika maklar menaikkan harga rumah atau barang yang diperjualbelikan secara sepihak, inisiatif pribadi, tanpa kesepakatan kedua belah pihak atau sepengetahuan pemilik rumah, maka hukumnya haram. Sampai di sini, paham? Nah, sekarang saya tanya, banyak nggak syarat yang ketiga ini yang tidak dipenuhi oleh maklar-maklar? Banyak, betul. Itu pertanyaan ya, bukan tuduhan loh ya. Jadi yang tanya jangan dituduh gitu. Ojo makanya jangan. Justru pertanyaan itu sebenarnya untuk kita semua, betul kan? Betul. Jadi sebenarnya beliau tanya itu untuk kita semuanya. Jadi jangan dituduh. Oh berarti iki ngedol larangan iki kayak dewe gitu misalnya. Gak boleh kita nuduh-nuduh kayak gitu. Jadi harus berprasangka baik dulu. Nah, ketentuan ini yang pernah saya lakukan sebelum saya belajar gitu loh. Makanya saya katakan, aduh fatal ini berarti ya. Gak paham. Ternyata setelah saya kaji, setelah saya dalami, itu salah waktu itu transaksinya. Salah. Ngomong. Ah, oke, terus apa respon dari penjualnya? Oh ya, oke. Kata kuncinya asalkan disampaikan di awal. Boleh nggak saya naikkan di situ? Kalau seandainya Anda menetapkan 3 juta, misalkan nih, misalkan saya dapat pembeli yang berani di atas itu, saya naikkan, boleh nggak? Nanti komisinya saya itu dilebihkan misalkan. Boleh, silakan gitu loh. Tapi itu terjadi atas izin dari pemilik barang. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi Ustadz sebelum kesepakatan, kemudian pemilik barangnya itu ridho, insya Allah nggak apa-apa. Asalkan tersampaikan dan ada izinnya. Paham maksud saya? Jadi kata kuncinya itu diizinkan apa enggak gitu loh. Masalahnya kadang maklar itu kreatif gitu. Gak usah izin Ustaz. Kalau izin kan udah kira dikaitno misalnya Ustaz. Nah ini maklar itu kadang takut kalau seandainya dia menaikkan tapi dia nggak malah harga kelebihannya tadi itu nggak dikasihkan kepada kita sebagai seorang maklar. Enak loh. Pemilik barangnya Ustaz sudah dapat kelebihan harga, udah dapat untung, kita cuma seperti itu. Makanya saya katakan disepakati ketika panjenengan itu di awal mau menjualkan barang. Boleh nggak saya naikkan? Boleh, tapi ojo temen-temen gak payu-payu nggak gitu misalkan. Sewajarnya silakan dinaikkan, nanti kelebihan dari itu ambil loh. Nah, boleh. Oke. Apa? Mau nggak? Ada tambahan Ustaz. Mau nggak? Bantu penjualnya.
Terus pembelinya itu ngasih tip. Tipsnya itu termasuk harta gulul apa bukan? Bos, ini karena kita sudah belajar tentang gulul ya. Gulul itu harta hianat yang didapatkan oleh seseorang karyawan yang sudah dia dapat gaji tiap bulannya terhadap orang yang bekerja, orang yang mempekerjakannya dia, maka tips itu akan menjadi halal atas izin dari orang yang mempekerjakannya. Paham ya? Nah, bagaimana kalau saya maklar itu dapat tips dari pembeli, padahal kita nggak ada akad dengan pembeli, akadnya dengan penjual barang gitu ya. Jadi contoh misalkan dalam kasus laptop tadi, dijualkan dengan harga 3 juta. Kemudian kita izin, boleh nggak saya jualkan dengan harga 3.500.000? Oh boleh, silakan. Nanti selebihnya bonus juga untuk panjenengan. Boleh kan ya? Kemudian setelah laku, pembelinya itu seneng banget dapat laptop bagus, second, tapi harganya terjangkau di bawah 5 juta. Sehingga ngasih fee, Mas, terima kasih ya sudah mempertemukan saya dengan pemilik barang. Nah, ini ada rezeki tambahan buat jenengan. 200.000. Wah, tambah berlipat-lipat itu jumlahnya. Ya. Kemudian bagaimana status uang yang didapatkan dari pembeli ini? Kembalikan kepada penjualnya, sampaikan, Pak, saya dapat bonus dari pembeli. 200.000. Ya wes gak apa-apa. Kayak sampean. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, ya wes ikut tape, karena memang itu haknya dari orang yang mempekerjakan kita. Paham maksud saya? Jadi kalau ada tips agar itu halal, satu, izin ke orang yang mempekerjakan kita. Kalau diizinkan berarti halal untuk panjenengan. 200 tambah 500 tambah 200 lagi. Berapa itu berarti? Oh, 900. Lumayan itu. Untuk kebutuhan pokok 1 bulan cukup nggak kira-kira? Oh, tergantung Ustaz bujang apa sudah menikah Ustaz gitu. Iya. Nah ini gambarannya. Makanya kalau saatnya menaikkan harga terhadap barang yang kita jualkan harus izin dari penjual. Nah kalau praktek di lapangan nggak gitu Ustaz. Di lapangan wis gak usah ngomong-ngomong Ustaz. Ya wis paham dan itu lumrahnya kayak gitu memang maklaran Ustaz. Jangan diikuti. Nah gitu aja. Jangan diikuti karena kita nyari keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Ingat loh ya, makanya kadang ada orang yang gajinya besar, lebih besar dari pendapatan kita, tapi hangus. Kayaknya setiap tanggal 10 sudah hilang. Gajian tanggal 1, tanggal 10 dia sudah bingung. Ada nggak yang kayak gini? Itu tanda-tanda rezekinya nggak barokah. Ya, tanggal 1 gajian, tanggal 10 sudah bingung dia. Mana uang ini ya? Kok padahal sudah di planning secara matematis, masih sisa sampai tanggal 25. Tanggal 10 hilang apa? Bingung dia. Itu bisa jadi ya Allah mencabut keberkahannya sehingga dia selalu kebingungan terhadap harta yang ia dapatkan. Sebaliknya, ada orang yang gajinya lebih rendah daripada kita, bahkan bisa saving. Ada? Bisa saving, bisa nyimpen gitu. Ada kan? Ada. Makanya kadang saya ngelihat seorang ibu rumah tangga gaji suaminya cuma 2 juta, tapi dia bisa saving 200.000 per bulan. Wah, hebat, 2 juta bisa saving 200.000. Padahal dia punya bayi 1 anak gitu. Jadi makanya teman-teman sekalian jangan terlalu mengukur keberhasilan kita hanya dengan nominal uang yang kita dapatkan, tapi kita menabrak aturannya Allah. Itu maksud saya. Paham? Nah, jadi harus benar-benar enggak apa-apa, komisinya sedikit enggak apa-apa. Berarti kalau banyak, ya cari maklaran-maklaran yang lainnya. Maklaran apa yang kira-kira jumlahnya keuntungan komisinya lebih gede? Maklaran? Maklaran? Sawah, tanah, ya, rumah, itu kan? Betul kan? Betul. Enggak apa-apa, boleh, ya. Silakan. Nah, istri saya itu pernah menjadi perantara antara penjual dan beli, itu menjualkan 1 unit bangunan dikasih 14 juta. Ya. Nggak apa-apa. Makanya kalau ingin maklaran, cari yang kira-kira jenengan itu passionnya di situ. Jangan memaksakan diri, ya. Sesuai dengan passion dan tidak boleh menabrak aturan-aturan Allah. Nah ini. Nah,
Untuk syarat yang ketiga ini, ya, misalkan saya contohkan gini. Dalam kasus yang tadi, si A adalah orang yang punya HP yang ingin dijual. Ia meminta si B untuk menjadi maklarnya. Ia berkata kepada si B, jualkan HP ini kepada orang lain 2 juta. Nanti komisinya 10%. Kemudian si B izin kepada si A, bolehkah saya naikkan harganya 2,1 juta? Nah, jawaban ini penting. Boleh kalau si A mengizinkan. Maka apa yang kita dapatkan berupa menaikkan barang itu atas seizin dari penjual. Kasus ini sama seperti kasus yang tadi itu. Tinggal keuntungannya ditetapkan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan. Boleh dari interval, boleh dari persentase harga, boleh dari persentase laba, boleh dengan kesepakatan-kesepakatan yang lainnya. Sampai sini? Paham? Oke, lanjut ke syarat yang keempat. Samsaroh yang dilakukan tidak boleh samsaroh yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah ingin menyampaikan kepada kita di dalam Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi nggak boleh jadi maklaran terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh gimana Ustadz? Contoh misalkan, jualkan miras ini kepada orang lain ya, nanti kamu akan saya beri upah sekian. Nggak boleh. Ya? Atau ini, carikan saya barang narkoba di daerah ini, nanti kamu bayar sekian. Boleh nggak? Nggak boleh. Atau yang ketiga, carikan saya kupu-kupu malam untuk hari ini. Tahu ya kupu-kupu malam ya? Ya itulah pokoknya ya. Nanti saya bayar kamu sekian. Allah melarang kita bertransaksi muamalah berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sekarang saya tanya, minuman keras kalau dikonsumsi apakah haram? Haram. Maka kita jadi perantaranya, walaupun uangnya gede, besar, dilarang. Nggak boleh. Ah, ini repot nih. Kalau pekerjaannya memang kurir. Iya kan? Makanya di sini harus hati-hati teman-teman sekalian. Kalau seandainya panjenengan itu minta tolong dicarikan minuman keras, dan kita tahu minuman keras itu untuk diminum, apalagi menjelang tahun baru ini ya. Kurang berapa hari? 9 hari. Tingkat maksiat pada tanggal 31 sampai tanggal 1 itu ternyata meningkat tajam. Bahkan saya pernah mau liburan ke Bukit Sekipan di Jawa Tengah. Saya pesen penginapan di sana sama keluarga, nggak ada yang kosong, full gitu. Ini orang-orang pinter ya cari momen gitu deh. Memanfaatkan momen di mana orang berfoya-foya sehingga apa? Mereka bermaksiat. Salah satunya apa? Meminum minuman keras atau memesan minuman keras. Kita nggak boleh menerima job itu. Nggak boleh. Kemudian yang kedua, meminta dibelikan narkoboy. Nggak boleh juga. Ya, nggak boleh juga. Kemudian yang ketiga, nggak boleh cari kupu-kupu malam. Ya, kalau siang boleh deh. Kalau siang itu maksudnya kupu-kupu beneran gitu loh. Kalau kupu-kupu malam itu konotasinya sudah beda. Ya, ada makna lain di situ. Tapi kalau kupu-kupu siang cari di taman deh, akan tangkap sendiri. Tapi kalau kupu-kupu malam dengan makna tertentu, maka tidak boleh. Apa istilahnya kalau dalam bahasa kerennya? Apa?
Jadi perantaraan terhadap sesuatu yang Allah haramkan nggak boleh. Maka apa yang ia dapatkan haram baginya. Dijadikan makanan, kemudian makanannya masuk ke dalam tubuh, kemudian diserap dalam tubuh, mengalir darahnya, maka kata Nabi tidak ada yang lebih layak untuk menghukum dia kecuali api neraka. Ini yang nggak boleh, teman sekalian. Maka na'udzubillahi min dzalik kalau seandainya kita pekerjaannya seperti itu. Sekarang saya tanya, emang ada orang yang bekerja di poin bawah ini? Ada? Ada. Di Jember? Kok tahu? Beritahu Ustaz, beritahu Ustaz. Jangan seuzon dulu. Beritahunya Ustaz. Iya. Nanti kalau seuzon disangka pelakunya nanti ya. Iya. Ada ini. Sekarang saya tanya, ada yang berprofesi sebagai dua ini? Ada? Ada. Ada kan ya? Berarti 1, 2, 3 ada semuanya di Indonesia. Apa yang nggak lengkap di Indonesia? Semua ada kan ya? Palu gak ada. Apa yang lu butuh gue ada. Gitu kan istilahnya kan ya. Makanya semua celah-celah pekerjaan yang bisa mendatangkan sumber keuangan, kadang orang itu nggak peduli halal atau haram. Sikat aja Ustaz. Ya. Urusan dunia, nah aja Ustaz. Urusan akhirat, wes belakangan. Allah kan baik sama saya Ustaz ini. Oh, hebat. Iya, luar biasa. Makanya teman-teman sekalian, nggak boleh kita itu menjamin diri kita itu aman di hadapan Allah. Kan ada tobat Ustaz. Ini gede loh Ustaz nilainya, 20 juta Ustaz gitu. Kan kalau dilakukan sekarang besoknya tobat kan enak Ustaz nih. Enak banget ngomong gitu. Ya, makanya kan pernah waktu itu saya ceritakan seorang kisah yang diceritakan oleh Ustadz Bobby di Tangerang itu ada seorang PSK yang malam-malam kemudian pulang, dia itu ketemu dengan sebuah angkot karena banyak penumpang di belakang sudah penuh, mau nggak mau dia duduk di samping sopirnya kan ya. Kemudian di samping sopir ternyata ada seorang laki-laki yang baik di situ. Mau nggak mau wanita yang berpakaian minim tadi itu duduk di samping orang yang baik itu. Melihat wanita seperti itu, orang baiknya gimana kira-kira? Risih, bukan kesenangan. Ya, risih. Aduh, pakaiannya minim sekali bupati ya. Jadi minim sekali, kemudian dia menasihati Mbak, sebaiknya jangan bekerja seperti ini dan jangan berpakaian seperti ini. Kemudian apa yang dikatakan wanita itu? Emang siapa Anda? Anda gak kenal saya, ya? Kok bisa nyuruh-nyuruh saya seperti itu? Jangan soalim deh. Biar urusan neraka urusan saya. Kalau memang benar neraka itu adalah sesuatu yang memang ada, pesankan 1 tiket untuk saya di neraka. Kata PSK itu. Saking marahnya, ada orang baik nasihati untuk nutup aurat, nggak mau, marah-marah. Kemudian dia katakan, kalau neraka itu memang ada, pesankan 1 tiket untuk saya. Akhirnya setelah sampai di terminal semuanya turun, otomatis laki-laki ini mau turun harus melewati wanita. Nah kebetulan dia tertidur. Setelah tertidur dibangunin ternyata geblak, nggak ada umur, meninggal. Kata-kata terakhirnya apa tadi? Pesankan tiket, pesankan 1 tiket di neraka untuk saya. Kira-kira dikabulkan sama Allah? Masuk. VIP. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, kita tidak boleh menjaminkan diri kita itu aman di hadapan Allah dengan cara apa? Gampangkan tobat. Tobat saat gampang guys nanti. Nah itu nggak boleh teman-teman sekalian. Makanya harus muncul. Kadang Allah kalau mengingatkan kita teman-teman sekalian, Allah itu sebenarnya di ayat-ayat yang lain itu mengingatkan, bertakwalah Anda. Artinya kalau Allah itu ngasih warning di sebelumnya, Allah ngasih solusi sebenarnya, bertakwalah Anda. Jangan ngelakuin yang di atas-atasnya itu gitu maksudnya. Allah sudah ngasih gambaran kepada kita itu. Jangan terlalu berani sama Allah dan menggampangkan dosa-dosa yang akan kita lakukan. Nah ini nggak boleh. Jadi maklar untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah tidak diperbolehkan. Dan rezeki yang diterimanya adalah rezeki yang haram bagi dirinya. Sampai di sini, ada yang mau sampaikan? Silakan. Berarti saya yang di bawah itu harus dibenerin untuk ininya Ustadz ya.
apa namanya, penyampaian fee-nya ya berarti Betul. ya. Jadi karena sering terjadi, sering saya lakukan juga di bawah seperti ini, Ustaz. Kita kan ada handphone bekas demo, X-Display. Oke. X-Display kita jual. Jadi teman-teman kita, tim saya, tim promotor atau SPG ya, Mm-mm. SPG, SPB. Pak, nek aku ngetul lagi, aku untuk cuan piro. Wis gampang kok tak aturi. Nah, itu kan nggak jelas tuh. Oh Ustaz ya, ya. itu nggak Jadi, boleh Mas Rijus. oke, siap. Jadi kalau seandainya saya jualkan ini berarti barangnya akan sudah kelihatan spesifikasi ya. Barangnya sudah spesifikasi, pekerjaannya sudah spesifikasi, tinggal upahnya yang belum spesifikasi. Nanti Mas Rijus dibuat rank ya terhadap barang dengan nilai tertentu sampai tertentu berapa komisi yang layak untuk teman-teman kita aja. Ya, tinggal diperjelas di bagian itunya aja sih Mas Rijus. Mbak Kiki ya? Oke, Mbak Kiki, monggo Mbak Kiki. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya, kalau yang dijabarkan di depan kan sudah jelas tuh beberapa barang yang haram. wabarakatuh. Kalau semisalnya kita diminta untuk dimintai tolong menjualkan barang curian, tapi kita tahu setelah kita melakukan transaksi. Misalnya tanya, kok murah sih barangmu? Kabeh lo barangku ki barang colongan. Lah itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Sudah dijualkan atau belum dijualkan? Sudah dijualkan. Ketika dijualkan kita tidak tahu kalau barang itu barang curian. Gitu. Oke, Terima kasih. terima kasih Mbak Kiki ya. Jadi barang curian itu memang dijual dengan harga yang cukup jauh dari pasarannya. Makanya kadang menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan kepada pembeli. Bisa jadi. Atau keinginan tahuan dari maklarnya. Oh iso, murah banget dan lain sebagainya. Nah, barang curian itu, ya harta yang didapatkan oleh seseorang dari curian haram bagi orangnya. Itu yang pertama yang harus dipahami dulu. Jadi yang mencuri haram harta itu. Karena dilakukan dari perbuatan yang haram. Sampai sini paham? Kemudian ketika barang itu diminta untuk dijualkan kepada kita nggak tahu kalau barang itu adalah curian. Maka hisab tidak ada pada kita saat kita tidak tahu. Paham maksud saya? Kemudian komisi yang kita dapatkan dari ketidaktahuan kita terhadap barang itu, ya, maka insya Allah halal. Kemudian setelah dikasih tahu untuk menjualkan produk kedua dan kita tahu barangnya itu curian, maka jangan sok nggak tahu. Harus menolak karena itu adalah barang yang curian dari dia, maka cari alternatif orang lain yang pekerjaannya bisa jadi sama tapi tidak terlibat dalam kasus-kasus seperti pencurian. Karena memang akan ada hukum positif dan hukum akhirat gitu. Jadi lebih baik kalau tidak tahu, is okay. Untuk sementara nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, jangan memposisikan kita pura-pura nggak tahu. Hanya untuk mendapatkan kepentingan. Jadi bagus. Allah tidak akan menghisap seseorang itu ketika tidak tahu. Contohnya gimana? Misalkan contoh kita minum sesuatu yang ternyata itu ada kandungan zat-zat yang diharamkan oleh Islam untuk kita minum, maka ketika kita minum haus Ustaz gitu. Ya, setelah diminum ternyata ada kandungan sesuatu yang dilarang oleh Islam untuk meminumnya, maka apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita karena ketidaktahuan kita, insya Allah tidak akan dihisap dosa oleh Allah. Tapi kalau seandainya sudah tahu ada tanggung Ustaz, kari titik Ustaz misalkan gitu. Ini sudah beda ini. Yang sedikit itu akan dihisap oleh Allah sebagai dosa. Paham maksud saya, Pak Gigi? Nah itu yang disampaikan. Jadi hati-hati kalau ingin menjadi makelar. Ada yang lain? Monggo. Ya. Nyoba apa? Resenan. Oke. Oke. Ini dari saya 3 juta itu. Oke. Nah, tapi sang penjual itu tidak mengasih fee, sedangkan persyaratannya di sini harus ada fee untuk maklarnya. Iya. Itu gimana, Ustaz? Enggak boleh. Nggak boleh saja. Suatu pekerjaan itu yang berkaitan dengan samsaroh harus ada upahnya. Itu yang terjadi di pasar. Kalau seandainya nggak ada upahnya itu berarti menolong. Wis tak dono wis. Ya, aku nggak jaluk apa-apa misalkan. Itu namanya menolong. Tapi kalau seandainya samsaroh itu harus ada fee yang dia dapatkan.
Berarti kalau semuanya kita mau menjualkan barang tersebut, kita nggak boleh menerima itu maksudnya. Nggak boleh menjualnya mas. Oh boleh menjualnya asalkan jenengan itu Dapat upah. bukan, asalkan jenengan itu rela tidak dibayar. Iya. Iya, jadi maksudnya itu saudara saya misalkan. Ya, saya punya kakak menjualkan HP. Jualan 3 juta, ya wes. Mas tak jualkan. Gak usah kayak IV gak apa-apa. Ya. Saya cuma menjualkan. Itu berarti menolong akadnya. Jangan minta fee kalau menolong. Tapi kalau seandainya akadnya adalah maklar, harus ada upahnya. Paham maksudnya? Jadi tergantung akadnya. Waktu itu akadnya apa? Tolong menolong biasa atau akadnya adalah kerja berupa maklar. Gini Ustaz, jadi kan semuanya nih dari sang penjual. Ini harganya 3 juta. Oke. Terserah dah kamu mau jual berapa. Terus komisinya? Komisinya nggak ada, kita suruh cari sendiri. Nah, kebanyakannya terjadi itu seperti itu, Ustaz. Kelebihan harga dari yang dikatakan oleh penjual terserah tadi, itu maksudnya komisi. Iya. Oh, kalau seandainya umumnya orang menggarisbawahi harga barang saya 3 juta, itu kan istilahnya gini, terserah sampean dolen piro. Iku gaya keuntungan sampean. Gitu sebenarnya kan yang maknanya. Maka boleh atas izin dari yang penjual. Karena penjualnya tadi sudah mengizinkan, berarti jenengan boleh mengambil laba dari kelebihan harga 3 juta tadi. Paham maksud saya? Jadi di masyarakat kalau terjadi umumnya seperti itu nggak apa-apa. Berarti masyarakat paham kalau seandainya keuntungan itu diambilkan dari kelebihan 3 jutanya itu. Dan Anda sudah diizinkan untuk menjual lebih dari 3 juta, sisanya akan diambil sebagai komisi. Nah itu. Jadi itu lumrah sudah berarti. Makanya kan tadi itu ada konsekuensi ucapan dan perbuatan. Nah, kalau lumrahnya masyarakat seperti itu, berarti pemahamannya sudah sama sebenarnya. Boleh. Boleh seperti itu. Ada yang lain? Monggo, Pak Didin. Gini, Tat. Untuk samsaroh ini kan ada akad tersendiri gitu. Tat. Ya, Kalau dengan karyawan kan tidak berlaku hukum samsaroh gitu. Tat. kalau dengan karyawan itu akadnya ijaroh. Ijaroh kan, Tat. Ijaroh. Berarti kan tidak berlaku hukum samsaroh di dalam bisnis di counter misalnya, Tat. Nggih. Cuma misalkan dengan karyawan divisi lain. Divisi lain kan kita ijarohnya berupa misal teman-teman di kafe kan ijarohnya kan berupa bisnis yang di kafe. Oke. Misalnya teman-teman di kafe Pengen bantu. Iya, kita akadkan samsaroh untuk penjualan di counter itu Boleh. kan bisa, Tat. Boleh. Jadi di luar bisnisnya kafe, di luar divisinya. Boleh. Orang luar atau orang yang bekerja di dalam satu perusahaan tapi tidak bekerja di bidang itu, dia boleh menjualkan juga, dapat komisinya, boleh. Ya, selama tidak berkaitan dengan pekerjaannya memang gitu loh. Ya, jadi boleh kalau seandainya dari kafe, dari martabak pengen jualkan gitu, boleh. Diakati sebagai simsar. Ya itu. Baik. Sampai di sini paham untuk maklaran? Paham. Jadi intinya maklaran itu halal apa tidak? Halal. Ada syaratnya apa enggak? Ada. Diperhatikan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, termasuk contoh kasus yang tadi sudah saya gambarkan. Boleh menaikkan harga? Boleh ya. Atas izin dari orang yang memerintahkan kita untuk bekerja sebagai simsar. Allah alam bisawab. Karena memang akadnya masih banyak. Ada ijaroh, ada jualah, dan akad-akad yang lainnya yang harus dibenerin satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan ini mendorong kita untuk semangat untuk mencari tahu dan belajar bersama-sama tentang banyak hal berkaitan dengan muamalah. Allah alam bisawab. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya jika ada kebaikan semata-mata Allah memberikan rahmat untuk kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.